Hai Sobat Otomotif, bertemu kembali bersama Rehan Motor. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki CB150R yang LED ya, dengan kasus kopling slip. Sama sekali tidak mau jalan ya. Ketika kita melepas kopling, posisi mesin hidup, nah kita masukkan gigi, motor tidak akan jalan sama sekali. Bahkan pada RPM rendah, motor tidak akan mati dengan sendirinya. Nah oke, coba kita nyalakan dulu ya mesinnya ya. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan ke gigi 1 ya, dari netral. Nah, kita lepas koplingnya. Nah, alhasil motor tidak mau jalan ya. Ini posisi mesin nyala dan kopling sudah saya lepas. Yang seharusnya ketika kita melepaskan kopling pada saat RPM rendah, seminim-minimnya motor akan mati dengan sendirinya. Dan kemudian timbul suara dengung ya, dengung parah dari bagian kopling. Oke, langsung saja kita bongkar pada bagian koplingnya. Oke, setelah kita buka ya. Nah, di sini hal yang pertama kita lihat pada saat pembukaan kopling itu yang pertama penyusunan pada kampas kopling ataupun kain close. Dan kemudian kita lihat juga bahan material dari kain close atau kampas kopling itu sendiri. Nah, di sini dia sudah mengganti ya. Di sini jelas banget ini merupakan kampas kopling dari motor blade ya. Bukan lagi punya CB150R LED atau dengan kode K56. Memang sebenarnya ya kawan-kawan ya, memang sebenarnya itu sama ya, dari bentuk itu PNP atau plug and play. Di situ kita tamplokin, pasang baut, jadi tanpa merubah apapun. Tapi perlu diketahui itu lebih tingkat kekerasannya itu beda punya K56. Nah, di sini hal yang kedua kita perhatikan merupakan penyusunan pada plat kopling ya. Di sini kelihatan banget ya kotor ya, berupa lumpur atau sisa dari endapan pada kampas kopling yang sudah slip parah. Nah, ini lihat pada bagian kain close betul-betul terkikis hingga ke besinya. Jadi parah banget ya kawan-kawan ya. Nah, ini sering terjadi ya ketika keputusan si mekanik kurang pertimbangan ataupun kurang lebih dipertimbangkan dalam mengambil keputusan maksudnya. Jadi mengapa saya mengatakan demikian? Ketika satu part itu bentuk sama tapi belum tentu ketika kita pasang itu akan bertahan, untuk ketahanan durabilitasnya itu sama seperti bawaannya, belum tentu. Nah, apalagi di sini dia menggunakan kampas kopling, maksudnya maaf, dia menggunakan punya blade. Nah, syukur-syukur ya di sini pada rumah close bagian dalam dan bagian luar tidak ada pengikisan parah hingga dalam, tidak. Artinya pada bagian rumah close itu luar dalam masih dapat digunakan tanpa harus mengganti. Berhubung saya masih menyimpan kain close atau kampas kopling bawaan dari K56 ya, orian dari K56 itu dari warna dan fisik itu sangat jauh berbeda ya. Nah, untuk K56 itu warnanya kuning seperti kayu pada bagian asbes. Dan pada bagian lem dari asbes itu sendiri, pada bagian kampasnya ya, tapak kampasnya itu warna kuning kecoklatan. Nah, coba kita bedakan ya. Kita bedakan dulu antara yang terakhir dia gunakan dan yang akan kita ganti. Jadi sangat jauh berbeda. Yang ada bagian hijau itu punya blade, dan itu pun merek biasa, bukan merek ori. Nah, untuk perbandingan ya,
perlu diketahui teliti. Pada motor blade itu dengan lebar tapak ban itu 90/90 ring 17. Sedangkan pada K56 itu menggunakan tapak lebar hingga ke 130/70 ring 17. Artinya pada bagian tapak beban ban yang nempel pada permukaan jalan itu lebih berat, ya. Dan pada bobot mesin dan bobot keseluruhan bodi motor itu jauh lebih berat daripada blade. Sehingga apabila kita menerapkan pada kain close blade ke CBR atau maaf CB 150R maksudnya, nah di situ lebih cenderung berkurangnya durabilitasnya gitu. Usia dari kain close itu berkurang jauh. Tetapi sebaliknya ketika kita menerapkan K56, ya, punya K56 ke KWN atau blade itu sangat awet. Akan tetapi yang dikhawatirkan itu justru mengikis secara perlahan pada rumah close apabila kita terapkan. Jadi kita ada penyesuaian seharusnya. Jadi setiap mekanik itu dituntut, ya. Nah di sini pada bagian per juga lunak, ya, sangat lunak banget. Ini merupakan salah satu kekurangan, ya. Ini bawaan penyakit dari pabrik. Ketika per close itu sangat lunak pada bagian kopling CB 150R. Itu sering saya temui beberapa keluhan dari pemilik atau owner CB 150R. Per sangat lunak, sehingga saya rekomendasikan menggantikan per itu yang lebih keras. Dikarenakan ketika kita menggunakan per close yang lebih keras itu akan pada bagian kopling secara merata itu lebih rapat, ya, sehingga mengurangi resiko dari slip. Oke, itu untuk pembahasan mengenai kriteria dari CB 150R. Oke, kita akan lanjutkan ke tahap pembersihan. Nah, di sini setelah kita bersihkan, ya, di sini setelah kita bersihkan, kita akan memasangkan kembali kain close ataupun kampas kopling serta plat koplingnya itu kita ganti juga, dikarenakan plat kopling yang baru itu sudah terkikis. Untuk per kopling itu saya merekomendasikan menggunakan per yang lebih keras, nah, sehingga si pemilik motor saya sarankan untuk membeli per kopling yang tentunya lebih keras, yaitu merek Kawahara. Rem depan, oke, sip. Sentak, langsung rem nanti. Coba. Oke, sip. Enakan ya, sip ya. Yoi. Ini dia. Mantap. Oke. Nggak coba standing. Oke, sip. Oke, baik. Sebagai kesimpulan akhir, ya, ketika kita memegang bagian kain close atau pemasangan pada bagian kain close, itu poin-poin yang wajib diperhatikan, yaitu yang pertama pada kode kain close itu perlu diperhatikan, dan poin yang kedua itu hadap dari plat kopling atau plat close-nya. Nah, rumusnya begini, ketika kita pemasangannya, ya, pada bagian plat kopling ini terdapat dua bilah tumpul dan bilah tajam atau lancip. Nah,
Di sini saya pribadi pada bilah tajam itu menghadap ke dalam. Namun di sini tidak ada patokan khusus bilah dalam apakah harus yang lancip atau yang tumpul. Nah, yang perlu diperhatikan itu merupakan searahnya. Apabila tumpul ya, pada bagian bilah yang tumpul menghadap ke dalam, yang tumpul sampai plat yang akhir. Jangan sampai tumpul tajam. Nah, itu yang menghabiskan can close pada bagian luar ataupun pada bagian dalam. Sehingga pada tapak sistem penahanan dari plat kopling itu sendiri berkurang gitu. Mengapa demikian? Karena kita mengingat kembali sistem mekanisme pada kopling itu sendiri. Pada bagian per terdapat sifat dorongan sehingga menarik pada bagian rumah kopling dalam, dan sebaliknya pada bagian perenggangan itu mendorong ke dalam. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan tak lupa saya selalu mengajak kawan-kawan untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe agar kawan-kawan mendapatkan info otomotif menarik lainnya. Terima kasih.